pada tahun 2009 silam. Di sebuah daerah kecil di Indonesia, tepatnya sebuah desa di pinggir hutan. Terdapat cerita tentang sebuah bis hantu, yang hanya muncul pada malam hari. Masyarakat mengatakan, bahwa bis itu adalah peninggalan dari sebuah kecelakaan tragis 12 tahun yang lalu, di mana seluruh penumpang bis itu tewas di tempat. Pada suatu malam, seorang pria bernama Rian sedang dalam perjalanan pulang dengan bis yang biasa ia tumpangi, dari pusat kabupaten. Meskipun ia telah mendengar rumor tentang bis hantu itu, Rian tidak percaya akan hal-hal supranatural, dan menganggapnya sebagai ocehan orang kampung belaka. Namun, perjalanan Rian pada malam itu akan merubah hidupnya. Bis yang ditumpangi Rian sudah mulai meninggalkan kabupaten dan perlahan melewati jalan desa, lalu masuk ke jalur hutan, yang memang menjadi jalur utama. Semakin jauh, semakin pekatlah kegelapan. Cahaya lampu bis terasa redup, dan suasana menjadi semakin menyeramkan. Rian mulai merasa aneh saat melihat sekelilingnya. Terasa sepi dan semua orang terlihat tertidur. Tiba-tiba, bis berhenti di tengah hutan yang gelap. Mesin mati, dan lampu-lampu dalam bis mulai berkedip-kedip. Rian mencoba untuk tetap tenang, tetapi denyut jantungnya semakin cepat. Suasana tegang semakin meningkat, saat ia mendengar suara langkah kaki, yang perlahan mendekat. Rian mencoba untuk tetap tenang, dan beranggapan kalau ini semua hanya ilusi, atau masalah teknis dengan bis. Namun, gangguan-gangguan aneh mulai ia rasakan. Ia merasa ada napas dingin di lehernya, dan suara bisikan yang samar-samar di telinganya. Dalam kegelapan, ia melihat bayangan-bayangan kabur dan wajah-wajah pucat yang menatapnya dengan mata kosong. Ketakutan yang semakin menjadi, membuat Rian berlari menuju pintu bis untuk melarikan diri. Namun, pintu itu terkunci, dan usahanya sia-sia. Rasa takutnya semakin memuncak, ketika suara-suara menyeramkan mulai memenuhi seisi bis, seperti tangisan anak kecil dan rintihan kesakitan. Rian memejamkan mata, dan mencoba membaca ayat-ayat yang ia hafal. Suara lantai bis, seperti dipenuhi langkah kaki kerumunan orang, yang ingin keluar. Dengan perasaan putus asa, ia terus membaca ayat-ayat suci, yang memang sangat jarang ia baca, dan memohon untuk selamat dari bis menyeramkan itu. Tiba-tiba, suara angin kencang menerpa bis. Dan ketika Rian membuka mata, ia sudah berada di tepi hutan dekat kampung. Ia pun dihampiri beberapa pemuda yang tengah jaga malam, lalu membawanya ke rumah Pak Lurah. Saat matahari terbit, seluruh warga berkumpul karena penasaran. Rian terlihat gemetar dan raut wajah pucat, dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Rian sadar bahwa ia telah mengalami sesuatu yang di luar keyakinannya selama ini. Cerita Rian tentang perjalanan mengerikannya dengan bis hantu menyebar ke seluruh desa, dan semakin memperkuat kepercayaan pada legenda yang mencekam tersebut.